Ada imla mangkul, manzur, ghairu manzur, dan ikhtibari. Nah, selanjutnya kita bahas yang paling inti yaitu Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi di pembelajaran imla wa tahsinul khat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang latar belakang imla dan juga pengertian sedikit tentang imla itu sendiri ya. Oke, jadi diulang lagi bahwa imla itu adalah mendikte ya, mendikte suatu kalimat yang diperdengarkan oleh si pembicara. Jadi menyalin kata atau kalimat dengan benar. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tujuannya, jadi kita langsung saja, tujuannya mempelajari imla itu apa sih? Karena sebelumnya kita sudah bahas bahwa imla ini sangat erat sekali hubungannya dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, jadi diharapkan kepada ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam wajib mempelajari Al-Quran. Nah, jadi kata Nabi kan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Quran, kemudian setelah mempelajarinya, kemudian memahaminya, wa 'allamahu, dan juga setelah belajar juga memahaminya, mengajarkannya kepada orang lain. Agar kenapa? Agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, jadi imla ini kedudukannya sangat tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena langsung berkaitan dengan Al-Qur'an, bahasa Arab maupun hadis dan makalah-makalah Arab lainnya. Nah, gitu. Jadi ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah belajar Al-Qur'an, kemudian ada jenjang lagi yang tertinggi yaitu menjadi hufazul Qur'an, atau dalam bahasa Arab yang biasa disebut di Mekah atau Madinah itu disebut dengan hamil, yaitu menghafal Al-Qur'an, hamilul Qur'an. Maka banyak sekali saya temui para hufazul Quran itu menghafal Al-Quran, tetapi ketika disuruh menuliskannya kembali apa yang dia hafal, mereka 90% masih belum memahami. Nah, jadi logikanya mengapa seperti itu? Kita sudah menghafal apa yang kita baca, misalnya buku. Kalau tulis Indonesia mungkin bisa lah gitu ya. Tetapi ketika Al-Quran dihafal, kemudian kita tidak bisa menuliskannya kembali, atau tidak belajar sebelumnya, maka itu akan tidak bisa. Banyak sekali saya temui itu mahasiswa ataupun pembelajar itu ketika disuruh menulis ulang tentang ayat atau suratul Fatihah, mereka masih ada saja yang salah. Loh, mengapa? Padahal Al-Fatihah setiap hari diulang-ulang ketika kita sholat 5 waktu. Nah, kenapa masih salah? Nah, inilah pentingnya tujuannya mempelajari ilmu imla. Jadi diharapkan ketika ikhwafillah belajar Al-Quran, kemudian menjadi hafizul Quran, kemudian juga bisa mempelajari tafsir-tafsirnya, maka ilmu lainnya juga harus dipelajari, seperti imla. Ketika kalian sudah menghafal Al-Quran, ketika disuruh menulis ulang kembali, akan bisa. Karena mengapa? Karena sebelumnya sudah belajar tentang imla. Ya, imla itu bahasa lainnya juga bisa disebut dengan menyambung ya. Jadi menyambung atau mendikte apa yang dikatakan oleh seorang pembicaranya. Nah, gitu ya. Kalau dalam pembelajaran di sekolah atau di kampus itu ada ya pelajaran tentang imla wa tahsinul khat. Nah, jadi begitu. Jadi sangat penting ya ilmu imla ini ketika kalian misalnya ingin menulis kembali tentang ayat-ayat atau hadis-hadis atau makalah-makalah atau mahfuzat Arab. Nah, kalian tidak perlu lagi melihat lagi. Ya, walaupun di Al-Quran, di buku-buku bahasa Arab itu ada. Nah, kita wajib juga mempelajari imla. Ketika suatu saat misalnya ada di suatu kota atau di suatu kampung, ketika ada orang coba tuliskan suratul Fatihah tanpa melihat misalnya gitu. Kita nggak tahu sebelumnya, padahal Fatihah itu setiap hari diulang. Tapi tulisannya masih ada aja salah. Itu sangat mempengaruhi ilmu kita ataupun bacaan kita, apalagi Al-Quran. Jangan sampai
ketika apa yang diucapkan sama yang ditulis itu beda akan mengubah makna dari itu Al-Quran itu sendiri. Nah, na'udzubillah, ya, jangan sampai kita mengubahnya. Jadi maka dari itu mempelajari imla itu sangat penting. Itulah tadi tujuannya mempelajari imla. Oke, baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang imla. Oke, yaitu imla. Kita tulis lagi bagi ikhwafillah yang mau menulis ulang juga boleh ya. Ini sebagai pembelajaran, jadi siapkan buku dan pulpennya ya. Imla. Jadi imla itu sangat berkaitannya, sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, jadi imla dalam bahasa Arab itu sangat ada kaitannya dengan maharotul kitabah. Ya. Nah, apa itu maharotul kitabah? Yaitu keterampilan menulis. Nah, jadi imla ini sangat berkaitan dengan maharotul kitabah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 4 maharah ya yang kita ketahui. Di dalam kampus itu atau mahasiswa insya Allah sudah tahu semua ya. Yang pertama yaitu maharatul istima', yaitu keterampilan mendengarkan. Kemudian yang kedua maharatul qiraah, keterampilan membaca. Nah, kemudian ada maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Dan yang terakhir adalah maharatul kalam, yaitu keterampilan berbicara. Nah, jadi untuk imla ini sangat kaitannya dengan bahasa Arab, yaitu di maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Nah, maksudnya keterampilan menulis seperti apa? Keahlian menulis ya. Ya, jadi menulis baik itu yang berkaitan dengan Al-Quran apa saja. Al-Quran bisa, hadis bisa, makalah-makalah Arab, mahfuzat juga bisa. Yang penting dia modelnya yaitu berbahasa Arab. Nah, seperti di Al-Quran misalnya, bagaimana sih kita menulis Al-Quran dengan baik dan benar tanpa melihat, misalnya seperti itu. Nah, oke ya. Jadi imla yang dihubungkan dengan bahasa Arab itu maharatul kitabah, keterampilan menulis. Nah, di sini masih belum menulis indah ya, hanya menulis nyambung atau imla atau dikte. Nanti ketika menulis indah secara kaligrafi itu beda lagi teman ya. Baik, ikhwafillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk ke pembagian imla atau jenis imla yang berhubungan dengan maharatul kitabah atau bahasa Arab ya. Jadi setidaknya itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama yaitu ada imla mangkul. Imla mangkul. Nah, atau bahasa lainnya nukil ya. Imla mangkul ini seperti apa? Menurut bahasa itu menyalin ulang. Nah, mangkul, imla mangkul itu maksudnya adalah menyalin ulang di teks yang sudah ada tulisannya, maksudnya begitu. Nah, contohnya tadi, misalnya saya menulis Bismillahirrahmanirrahim, imla maharatul kitabah. Nah, kemudian saya menurunkan kepada ikhwafillah atau teman-teman atau siswa atau mahasiswa, coba tulis ulang apa yang saya tulis di sini. Nah, awalnya saya bicara dulu, ya, mendikte Bismillahirrahmanirrahim, imla maharatul kitabah. Setelah itu siswa menyalin tulisan ulang yang ada di papan tulis. Atau misalnya guru menyuruh siswa menulis ulang di buku yang telah saya sediakan. Nah, itu namanya imla mangkul. Ini tahapan pertama ya bagi pemula. Nah, ini insya Allah sangat gampang sekali karena hanya menyalin ulang, teksnya sudah ada. Nah, itu ya. Jadi itu pembagian imla yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua itu yaitu pembagiannya imla manzum. Oke, imla manzum. Nah, jadi imla manzum ini apa? Nggak jauh beda dengan yang pertama, hanya yang imla manzum ini adalah mendikte atau menyalin tulisan ulang, kemudian dikasih tahu tulisannya, tapi ditutup lagi. Nah, gitu. Jadi misal saya nulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya, imla maharatul kitabah. Kemudian coba tulis ulang apa yang saya sampaikan di sini, yang di sini, tanpa melihat papan tulis ini atau tanpa melihat buku teks yang sudah saya siapkan. Nah, jadi siswa harus lebih ekstra lagi mengingat apa yang diucapkan oleh gurunya. Ini dinamakan imla manzur. Jadi melihat sementara, nazara manzur ya. Dia asal kata nazara. Jadi misalnya saya coba tuliskan apa yang saya tulis di sini. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tulis ini, kemudian siswa menulis ulang, menyalin perkataan saya ya, dan di sini tanpa melihat ya, tanpa melihat di sini. Kalau yang pertama tadi mangkul itu melihat ya, lebih gampang untuk melihat. Jadi yang kedua ini lebih agak berat, yaitu dilihatnya sementara saja.
Nah, ditutup kemudian ditulis ulang. Itu sangat mempengaruhi kecepatan ya, kecepatan daya tangkap siswa pendengarannya ya. Nah, itu imla manzur. Kemudian yang ketiga ada imla. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan imla manzur. Kalau imla manzur ini dia melihat. Sebelumnya melihat sebentar, walaupun sebentar ya, kemudian ditulis ulang atau diselingi ulang tulisan yang berupa tulis ya, atau yang didikte oleh seorang guru misalnya gitu. Ketika imla ghairu manzur, dia ghairu itu selain atau tanpa, tidak melihat. Jadi seorang guru mendikte suatu kalimat atau teks tanpa melihat teks sebelumnya. Nah, tapi yang dibacakan, yang didiktekan oleh guru tersebut itu sudah dipelajari sebelumnya oleh siswa. Nah, ini yang dinamakan dengan imla ghairu manzur. Tidak melihat contoh sebelumnya. Nah, maksudnya sebelumnya di pertemuan saat ini, tapi sebelumnya lagi kemarin sudah dipelajari oleh siswanya gitu. Nah, jadi soalnya bisa dibedakan ya. Ghairu manzur sama ghairu manzur. Jadi dia tanpa melihat. Tapi sebelumnya materinya sudah dipelajari pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu model-model imla atau jenis-jenis imla, yaitu yang keempat adalah imla ikhtibari. Imla ikhtibari. Nah, jadi imla ikhtibari ini apa? Yaitu jadi imla ikhtibar dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan ujian ya, atau ulangan biasa di sekolah ataupun di pondok. Nah, jadi imla ikhtibar itu adalah menyalin suatu teks, kata, kalimat ataupun misalnya Al-Quran atau hadis yang sebelumnya itu belum pernah dipelajari oleh siswa, tapi ada kaitannya. Nah, misalnya yang pertama kita membahas tentang alif dan hamzah. Nah, itu kan. Tetapi contohnya kita larikan ke contoh yang lain. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu apakah hamzah atau alif? Nah, itu contohnya tentang imla ikhtibar. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kalau imla mangkul, lebih intinya dia menyalin yang sudah ada teksnya. Nah, gitu ya, menyalin yang sudah ada teksnya. Kemudian yang kedua, imla manzur lebih intinya adalah menyalin tulisan teks atau kalimat yang sudah ada teksnya tapi dilihat sementara aja. Nah, nanti tulis ulangnya ditutup kembali untuk melatih apa? Daya ingat pendengaran si pendengar ya, atau siswa dan lain sebagainya. Oke, baik. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis ya, atau macam-macam imla. Ada imla mangkul, manzur, ghairu manzur, dan ikhtibari. Nah, selanjutnya kita bahas yang paling inti, yaitu apa-apa saja sih huruf yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Ada yang bisa disambung, tidak bisa menyambung ya. Nah, di sini kita tulis dulu, yaitu huruf yang bisa menyambung dan huruf tidak menyambung ya. Oke. Jadi maksudnya apa? Dalam imla itu ada huruf-huruf yang bisa menyambung. Nah, maksudnya contoh misalnya alif menyambungnya dengan huruf apa misalnya gitu ya. Nah, di sini ada huruf-huruf yang bisa menyambung dan huruf-huruf yang tidak bisa menyambung tapi bisa disambung. Ya, disambung. Nah, oke. Jadi kita bahas yang kedua dulu. Huruf yang tidak bisa menyambung tapi bisa disambung. Contohnya di sini ada sekitaran 5 ya. Jadi 5, ada alif, kemudian apa lagi? Ada dal, kemudian ada lagi ho, zai, dan yang terakhir adalah waw. Nah, wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsah, sittah. Ada 6 ya. Setidaknya ada 6 dalam imla ya. Dalam imla huruf yang tidak bisa menyambung tapi dia bisa disambung. Nah, ikhwafillah, kalau misalnya bingung kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama ini alif atau biasa disebut hamzah ya. Boleh gini juga ya, alif atau hamzah. Nah, jadi alif hamzah ini tadi sudah saya katakan tidak bisa menyambung. Contoh di lafaz alhamdu. Nah, coba perhatikan, ikhwafillah, boleh buka Al-Qur'an. Lafaz alhamdu, apakah alifnya itu menyambung dengan lamnya? Tidak.
Nah, kenapa apa? Karena alif ini tidak bisa menyambung. Kalau menyambung dia akan menjadi huruf lam. Nah, kan beda arti lagi nanti. Nah, oke ya. Tetapi alif ini bisa disambung. Maksudnya apa? Disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh misalnya apa? Seperti contoh yang alif adalah misalnya ma asabaka. Di Al-Qur'an itu ada ma. Jadi mim sama alif itu sambung. Nah, itu boleh disambung. Nah, jadi alif itu termasuk huruf yang tidak bisa menyambung dengan huruf lainnya, tetapi dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, mudah-mudahan Ikhwafillah bisa paham ya. Oke, yang kedua ada dal. Nah, huruf dal sama ya. Itu tidak bisa menyambung. Contoh misalnya dzalikal kitabu la raiba fi dzalika. Nah, itu kan bisa dilihat dicek di Al-Qur'an, lafaz huruf dzalika, dza sama lam itu enggak sambung. Kenapa? Karena dza ini enggak bisa menyambung hurufnya ya. Tetapi dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya wa bidzalika umirtu. Nah, seperti itu. Dal sama dal sama ya. Tinggal nanti contohnya Ikhwafillah bisa mencari di Al-Qur'an dan bahasa lainnya ya. Kemudian ra sama za. Sama juga ra sama za ini termasuk huruf yang tidak bisa menyambung, tetapi bisa disambung. Nah, nggak mungkin. Misalnya contohnya apa? Misalnya contoh ra ini misalnya fi ghaibim mimma, ghaibi. Nah, ra sama ya itu kan nggak disambung. Karena apa? Karena ra ini bukan huruf yang menyambung, tapi dia bisa disambung. Contohnya apa sih? Huruf ra dan za yang bisa disambung tuh banyak sekali. Nah, misalnya khairiyya. Nah, seperti itu ya. Jadi ra-nya itu disambung dengan huruf sebelumnya. Kalau dia menyambung dengan huruf sesudahnya itu tidak bisa. Kemudian yang terakhir adalah waw. Ya, waw ya, waw atau waw. Jadi waw ini termasuk apa tadi? Huruf yang tidak bisa menyambung. Nah, nggak bisa. Misalnya waw, contohnya di sini, misalnya wa ulaika, ya, wa ulaika ya. Wawnya disambung dengan alif. Nah, itu nggak bisa. Karena huruf waw ini tidak bisa menyambung. Ketika waw disambung dengan alif, maka dia seakan-akan bisa mengubah huruf menjadi fa atau qaf. Nah, seperti ini misalnya. Nah, nggak bisa. Tetapi waw ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, contohnya misalnya banyak sekali. Contohnya waw yang sebelum seperti ini. Nah, ya, mangkul. Nah, ini kan waw bukan menyambung, tapi dia disambung dengan huruf sebelumnya. Apa? Dia disambung dengan huruf qaf. Nah, itu boleh. Nah, begitu ya. Ikhwafillah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tahapan-tahapan imla ini, 4 ini sangat penting untuk dipelajari, dan juga yang tidak kalah pentingnya ini tadi. Huruf apa saja sih yang bisa menyambung tetapi dia bisa disambung? Nah, itu. Ini yang kedua ya. Kalau yang pertama itu apa? Jadi yang pertama ini hurufnya bisa menyambung dan juga disambung ya. Nah, disambung. Apa saja sih hurufnya? Itu selain huruf yang telah dijelaskan yang di sini. Selain huruf alif atau hamzah, dal, zal, ra, zai, dan waw. Jadi selain huruf ini bisa menyambung dan juga bisa disambung. Contohnya kita ba aja, huruf ba. Nah, huruf ba misalnya seperti ini. Bismillah. Nah, dia ba-nya bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Kemudian ada ba yang disambung sebelumnya. Misalnya contohnya watab. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh ba yang disambung dengan huruf sebelumnya. Kalau dia menyambung berarti sesudahnya hurufnya. Nah, insyaallah bisa dipahami ya, Ikhwafillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting untuk dipelajari imla selain 4 jenis-jenis ini, yaitu Ikhwafillah harus juga mengetahui huruf apa saja yang bisa menyambung dan juga bisa disambung, atau huruf yang tidak bisa menyambung tapi dia bisa disambung. Nah, ini ya. Ini 2 yang penting. Nah, ya. Nah, sebenarnya selain jenis-jenis huruf dan juga ini bagian-bagian terpenting dalam menyambung huruf atau kalimat. Nah, yang terpenting tadi itu, karena kita imla itu sangat berkaitan dengan bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi sebelumnya kita harus memahami tentang Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, ya. Selain juga didukung dengan imla. Nah, gitu ya. Jadi imla sudah dipelajari, tapi Al-Quran bahasa Arab juga wajib dipelajari. Nah, gitu ya. Contoh yang paling kecil itu adalah seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi menurut bahasa Arab yang benar itu kaidahnya yaitu waalaikumsalam
Nah, kenapa begitu? Karena kum wa alaikum itu mimnya sukun ketemu dengan alif sukun juga. Dalam kaidah bahasa Arab itu tidak boleh. Ketika ada dua sukun dalam satu kalimat itu digabung, maka salah satunya wajib diharokatin. Makanya kum mimnya itu diharokatin menjadi wa alaikumussalam. Itu sebenarnya kaidah bahasa Arab jawaban salam yang benar. Tapi ketika ada orang menyebutkannya waalaikumsalam itu tidak salah. Hanya menurut kaidah bahasa Arab itu kurang tepat. Nah, ada yang bilang waalaikumsalam itu betul, waalaikumsalam itu lebih betul lagi karena sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi imla ini sangat saya ulangi kaitannya atau hubungannya dengan Al-Qur'an dan bahasa Arab. Jadi ikhwafillah, selain belajar imla juga belajar Al-Qur'an juga dan juga belajar bahasa Arab itu juga sangat penting. Nah, karena belajar Al-Quran tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, cobalah kita ketika menjadi hufazul Quran, hafiz Quran, juga menjadi dalam bahasa pada zaman Rasulullah itu menjadi kutabul Quran, yaitu penulis Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali, apalagi sekarang sudah banyak sekali diterbitkan mushaf tulis. Nah, itu juga bisa menjadi referensi atau sumber untuk mempelajari imla. Nah, tapi kalau mushaf tulis itu lebih identik dengan khot ya. Dia kan sudah ada contohnya, tinggal ditebalin aja. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi, ikhwafillah bisa mempelajari imla ini ketika sudah paham dan langsung praktek. Contoh yang paling kecil aja, Fatihah aja. Lihat dulu sebentar, memakai jenis yang mandur aja. Nah, gitu ya. Jadi, lihat sebentar Fatihah tulisannya, ketika itu 5 menit ditutup lagi. Coba tulis ulang tanpa melihat. Nah, itu salah satu mempelajari imla dengan mudah. Jadi sering-sering praktek ya. Setelah mengetahui materinya tentunya ya, ilmu-ilmunya. Nah, seperti itu. Oke, baik ikhwal fillah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pembahasan tentang imla ya, baik itu dari segi latar belakang, penjelasannya, pengertiannya, dan juga yang terakhir kita sudah membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam imla dan juga huruf apa saja sih yang bisa menyambung dan tidak bisa menyambung tapi bisa disambung. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang tahsinul khat atau khat. Ya, oke, baik. Bagi yang sudah menulis boleh nanti diulang lagi, langsung praktek aja karena pelajaran imla ini bukan hanya ilmu-ilmu hafal tapi langsung praktek. Ketika paham langsung praktek. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mempelajari tentang imla ini ya. Oke, cukup sampai sekian dari saya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah